camping bermalam di pondok, dan berpetualang selama 4 hari untuk mencari sumber makanan yang ada di dalam hutan ini. Ini jamur sangat lezat sekali. Oke teman-teman, jadi di sini saya coba panen untuk jenis kecombrang ya. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti mencari sayuran liar di hutan, memancing ikan di sungai, dan beberapa kegiatan lainnya yang saya lakukan selama berada di hutan ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga banyak menemukan untuk jenis pakis merah. Nanti kita akan olah untuk jengkol ini. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah cukup. Jadi di sini sudah banyak kelelawarnya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya kembali melanjutkan petualangan untuk memancing ikan yang ada di sungai di atas sana. Jadi sementara itu sekarang kita akan lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Saat dalam perjalanan, saya kembali menemukan jenis tumbuhan arbe hutan. Jadi sekarang saya akan petik beberapa saja untuk kebutuhan konsumsi. Oke teman-teman, jadi di sini saya kembali menemukan yang namanya buah arbe hutan. Jadi rasanya itu ada asam-asamnya juga dan ada rasa sedikit manis. Apakah di tempat teman-teman masih ada untuk jenis tumbuhan liar ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Jadi setelah menikmati sedikit buah arbe hutan, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pinggir sungai untuk memancing ikan. Singkat cerita, akhirnya saya pun sampai di pinggir sungai. Oke teman-teman, jadi karena rencananya di sini kita akan coba pancing ikan. Sekarang saya akan bersihkan area di sekitar sini terlebih dahulu. Sekarang saya akan lanjut bersihkan area di sekitar agar nanti lebih gampang saat memancing ikan dari pinggir sungai ini. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk lokasi sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan lanjut mancing terlebih dahulu. Di sini saya akan siapkan peralatan pancing terlebih dahulu. Jadi langsung saja percobaan pertama. Semoga saja kita bisa dapat banyak ikan di hari ini. Tidak berselang lama, akhirnya umpan pun dimakan. Jadi saya berhasil strike jenis ikan sungai yang seperti ini. Kira-kira apa nama jenis ikan ini di tempat teman-teman? Silahkan beri komentar di bawah ini. Oke teman-teman, jadi ikan pertama yang kita dapatkan jenis ikan-ikan sungai seperti ini. Nih. Sekarang kita amankan dulu. Oh iya, jadi ikan-ikan yang saya dapat ini nanti akan saya olah di pondok. Jadi sekarang saya akan lanjut pancing lagi. Singkat cerita, ikan kedua berhasil saya amankan lagi. Tapi ini masih dengan jenis ikan yang sama seperti ini. Lagi-lagi di sini teman-teman, kita mendapatkan jenis ikan yang sama. Sekarang akan kita amankan dulu. Ini ikan kedua yang kita dapatkan. Kita amankan. Di sini saya masih lanjut pancing lagi. Berharap masih ada ikan-ikan yang bisa saya dapatkan. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya ikan ketiga berhasil saya amankan lagi. Kali ini jenis ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini. Oke teman-teman, jadi ikan selanjutnya yang kita dapat jenis ikan-ikan kecil atau ikan wader. Sekarang akan kita amankan dulu. Berhubung hari pun sudah mulai sore, jadi rencananya saya akan kembali ke pondok untuk mengolah ikan yang sudah saya dapatkan. Dan ini dia ikan terakhir yang saya dapat di hari ini. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah cukup untuk kita olah nanti di pondok. Jadi sebelum kita melanjut olah ikan ini, saya akan coba cari sayuran yang ada di sekitaran sini. Sekarang kita lanjut dulu. Jadi karena ikan yang saya dapat hanya beberapa ekor saja, saya akan cari tambahan sayuran yang tumbuh liar di sekitar hutan ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya coba panen untuk jenis kecombrang ya. Nanti ini akan kita campur dengan ikan yang sudah kita pancing tadi. Ini dipastikan sangat lezat sekali. Sekarang kita akan lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Jadi kali ini saya akan coba petik beberapa kecombrang yang nanti bisa saya olah dengan ikan hasil memancing di sungai tadi. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah cukup untuk nanti kita olah dengan ikannya. Sekarang kita lanjut ke pondok untuk mengolah hasil berburu kita hari ini. Sekarang kita lanjut. Singkat cerita, saya pun sampai di pondok, di mana ini adalah pondok atau base camp yang selalu saya tempati saat habis berpetualang di hutan. Nanti saya akan olah hasil berburu di hutan di pondok ini.
Singkat cerita, karena sudah mau gelap, saya akan menyalakan penerangan terlebih dahulu sebelum lanjut memasak ikan dan juga kecombrang yang sebelumnya sudah saya amankan. Oh iya, di sini saya menggunakan kompor portable untuk memasak. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan olah sedikit ikan yang kita dapat di sungai tadi, dan juga di sini ada kecombrang yang nanti kita campur dengan ikan yang sudah kita amankan. Cabai merah dan juga bawang merah nanti untuk sebagai bumbu. Sekarang kita lanjut olah terlebih dahulu. Pertama di sini saya akan iris-iris kecombrang seperti ini. Kira-kira di sini ada gak teman-teman yang suka dengan sayuran kecombrang ini? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Sekarang saya lanjut lagi. Selanjutnya di sini saya akan haluskan cabai merah dan bawang merah untuk bumbu olahan. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita masukin ikan terlebih dahulu. Pertama ikan digoreng sampai kering terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukin kecombrang. Masukin kecombrang yang sudah diiris-iris seperti ini. Oh iya, di tempat kami kecombrang ini biasanya lebih sering diolah dengan cara dibikin kuah kuning. Singkatnya kecombrang yang sudah matang lalu diangkat. Selanjutnya cabai yang sudah kita haluskan kita masukin. Sekarang cabai yang sudah dihaluskan digoreng sekitar 1-2 menit saja sambil diaduk-aduk seperti ini. Terakhir kita masukin semua untuk combrang dan juga ikan. Terakhir masukin kecombrang dan ikan dan diaduk-aduk agar semua bumbu tercampur merata. Ini dipastikan menu yang sangat lezat, ditambah lagi dengan aroma kecombrang yang begitu khas. Sekarang menu untuk malam ini sudah siap untuk diluncurkan. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil kita memancing tadi di sungai, dan juga ini ada kecombrang yang sempat tadi kita ambil di hutan. Sekarang langsung kita eksekusi. Kecombrang dulu, dan ini ada ikan. Dan saatnya sekarang kita eksekusi. Rasa dan aroma kecombrang ini benar-benar begitu khas dan ada rasa sedikit asam, apalagi ditambah dengan ikan goreng segar seperti ini. Sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Singkat cerita, makan malam pun selesai. Sekarang waktunya istirahat. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan. Jadi sebelum kita melanjutkan petualangan ke hutan, sekarang kita coba cari durian dulu. Siapa tahu ada durian yang udah jatuh di bawah ini. Sekarang kita coba cek dulu. Sepertinya ini udah lama jatuh nih, karena di dalam hutan sini tidak ada yang mau ambil ya, tidak ada yang mau cari. Nah, ini ada satu nih. Oke, kita amankan. Wih, kita dapat satu lagi. Wih, mantapnya. Oke teman-teman, jadi untuk durian ini kita buka dulu ya. Jadi kita tes dulu untuk duriannya. Sebelum lanjut berpetualang ke dalam hutan lagi, saya sempat mampir untuk mencari durian terlebih dahulu, di mana saya cuma dapat satu saja. Sekarang langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, mungkin saat ini hampir di setiap daerah musim durian. Kira-kira di tempat teman-teman apakah sudah musim durian? Tolong infokan saja di kolom komentar. Sekarang saya akan lanjut makan dulu.
Singkat cerita, sekarang perjalanan saya lanjutkan. Jadi hari ini saya akan melanjutkan petualangan untuk mencari jamur liar dan juga tumbuhan liar yang ada di dalam hutan untuk kebutuhan konsumsi. Apakah teman-teman suka mengkonsumsi jamur liar seperti ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk mencari jamur yang tumbuh liar di sekitaran sini. Jadi karena sekarang sudah musim penghujan ya, jadi mungkin sekarang banyak jamur yang tumbuh liar di sekitar hutan ini. Jadi sekarang kita coba cari jamur terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita coba panen jamur yang tumbuh liar di sekitaran sini. Ini teman-teman bisa lihat ya, nih. Ini bentukan jamurnya. Noh. Jadi sekarang kita coba panen terlebih dahulu. Karena sekarang lagi musim penghujan, jadi jamur banyak tumbuh liar di sekitar hutan ini. Biasanya jamur-jamur ini tumbuh di kayu-kayu yang sudah lapuk seperti ini. Oh iya, ini adalah salah satu jenis jamur yang bisa kita konsumsi. Oke teman-teman, jadi di sini kita coba panen jamur ya. Ini bentuk jamurnya yang bisa kita olah nanti menjadi menu makanan. Sekarang kita lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Sekarang saya lanjut cari lagi. Semoga saja kita dapat banyak jamur di hari ini. Tidak jauh dari sini saya kembali menemukan pohon tumbang yang sudah terselimuti jamur. Sekarang jamur yang sudah saya dapat saya taruh menggunakan daun seperti ini. Dan lagi-lagi di sini saya mendapati jamur yang tumbuh liar di pohon yang sudah lapuk, dan ini masih jenis jamur yang bisa untuk kita konsumsi. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga banyak melihat untuk jenis jamur yang sama, tapi ini berwarna putih dan ini lebih besar-besar ya. Langsung kita amankan dulu. Oh iya, saya ingatkan lagi, ada banyak jenis jamur yang bisa saya temui di hutan ini. Tidak semua jenis jamur yang bisa untuk dikonsumsi, karena mungkin ada beberapa jenis jamur yang beracun yang tidak saya ketahui. Maka dari itu saya akan panen jamur yang umum dikonsumsi saja. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah cukup dan nanti langsung kita olah untuk jamur ini. Ini jamur sangat lezat sekali. Jadi kita coba bikin semur jamur. Langsung kita amankan dulu. Sekarang saya langsung menuju ke pinggir sungai untuk mencari sayuran lain yang bisa saya olah dengan jamur yang sudah saya amankan. Singkat cerita, di sini saya menemukan jenis tumbuhan liar yang dimana tumbuhan ini juga bisa kita konsumsi. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga menemukan yang namanya si jangkang. Jadi ini untuk buahnya nih, nanti bisa kita olah menjadi menu masakan. Jadi langsung kita petik aja dulu. Kira-kira ada yang tahu dengan tumbuhan ini? Berikan pendapat teman-teman tentang tumbuhan ini di kolom komentar. Biasa tumbuhan ini juga sering dikonsumsi sebagai lalapan. Sekarang saya lanjut kumpulkan dulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk jenis dari buah si jangkang. Jadi nanti kita bisa olah dengan sayuran atau jamur yang sudah kita panen. Sekarang kita amankan dulu. Sekarang saatnya saya akan olah jamur dan juga si jangkang yang sudah saya amankan. Dan tiba-tiba saja di sini hujan pun mulai turun. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil berburu kita hari ini. Di sini ada buah si jangkang nih ya, buah si jangkang. Sama juga dengan jamur. Nih, jamur nih. Ya. Ini berhubung hujannya sudah mulai turun, jadi kita coba pasang flashlight dulu. Langsung kita amankan. Berhubung hujan makin deras dan saya akan pasang flashlight terlebih dahulu sebelum lanjut memasak. Oke teman-teman, jadi berhubung hujannya makin deras ya, sekarang kita akan lanjut nyalakan perapian terlebih dahulu. Nih teman-teman bisa lihat tuh hujannya makin deras banget ini.
Sekarang saya akan lanjut menyalakan perapian untuk kebutuhan memasak dikarenakan perut sudah mulai lapar. Pertama di sini saya akan masak nasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan bersihkan jamur dan juga si jangkang sebelum dimasak. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjut masak untuk jamur dan juga buah si jangkang ini. Jadi sekarang lanjut kita masak terlebih dahulu. Jadi pertama kita haluskan dulu untuk rawitnya. Pertama saya haluskan rawit dan bawang merah. Jadi rencana saya akan bikin menu berkuah, yaitu semur jamur. Spesial dikarenakan hari ini cuaca lagi hujan deras. Jadi ini cocok kita konsumsi saat hujan-hujan seperti ini. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita masukin dulu buah jangkangnya. Selanjutnya si jangkang yang sudah dikupas lalu digoreng setengah matang aja seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini untuk cabai yang sudah kita haluskan langsung kita masukin. Masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan. Di sini kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Sekarang kita masukkan untuk jamurnya. Sekarang jamur dan si jangkang saya masukin sambil diaduk-aduk agar nanti semua bumbu tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Diaduk-aduk lagi lalu tinggal ditunggu sampai matang dengan sempurna. Untuk semur jamur sudah siap untuk diluncurkan. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan nasi putih dan langsung aja kita eksekusi untuk semur jamurnya. Suasana dingin dan hujan di pinggir sungai memang paling cocok menu berkuah seperti ini. Dan ini dia untuk semur jamur ya. Ini dipastikan lezat sekali. Langsung aja kita eksekusi. Jadi tanpa berlama-lama di sini saya lanjut makan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini dia untuk semur jamur. Langsung kita eksekusi. Ini persis seperti rasa daging ayam. Ini adalah hari ketiga saya untuk berpetualang mencari sumber makanan di dalam hutan. Jadi sebelum masuk ke hutan, di sini saya sempetin mampir sebentar di pondok tua yang sudah lama tidak ditempati. Saya hanya memastikan apakah pondok ini masih layak untuk ditempati atau tidak. Jadi karena masih penasaran, saya coba cek isi di dalamnya. Jadi seperti inilah kondisi di dalam pondok. Semua sudah berantakan. Oh iya, di bagian atap saya melihat ada kelelawar yang sedang bergelantungan karena sudah lama tidak ditempati. Di sini saya coba tangkap saja kelelawarnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya mendapatkan kelelawar. Di sini ada pondok yang sudah mungkin lumayan lama tidak ditempati. Jadi di sini sudah banyak kelelawarnya. Jadi untuk kelelawar ini kita lepas saja.
Setelah kelelawar saya lepas di sini, perjalanan saya lanjutkan. Jadi rencananya hari ini saya kembali berpetualang ke dalam hutan untuk mencari berbagai jenis sumber makanan yang nanti bisa diolah menjadi menu masakan. Oke teman-teman, jadi sembari dalam perjalanan kita kumpulkan aja dulu untuk jenis pakis hutan. Siapa tahu nanti kita tidak dapat menu apa-apa dari sana. Jadi sekarang kita kumpulkan dulu. Di sini saya mendapati tumbuhan pakis liar yang banyak tumbuh di sekitar jalur yang saya lalui. Sekarang untuk pakis ini saya akan amankan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah jenis dari daun atau batang dari pakis rambut putih ya. Ini untuk jenis batangnya nih. Dia hidup berkelompok seperti ini. Ini sangat banyak tumbuh liar di sekitaran sini. Sekarang kita lanjut dulu. Sementara itu saya akan lanjut cari lagi. Oh iya, tidak jauh dari sini saya juga mendapati jenis pakis merah yang juga banyak tumbuh liar di sekitar sini. Apakah teman-teman pernah mengolah jenis sayuran pakis ini? Berikan pengalaman teman-teman tentang pakis merah ini. Sementara itu saya lanjut kumpulkan untuk pakis merah ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga banyak menemukan untuk jenis pakis merah. Jadi untuk pakis merah ini juga bisa nanti kita konsumsi ya. Jadi ini kita lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Ada banyak jenis tumbuhan pakis liar yang ada di dalam hutan ini. Mungkin juga tidak semua jenis pakis bisa untuk kita konsumsi. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang kampung yang dekat dengan hutan, di mana orang tua kami dulu sering menjelaskan jenis-jenis tanaman yang bisa diolah menjadi menu makanan. Pakis ini termasuk salah satunya. Sekarang untuk pakis ini akan saya kumpulkan terlebih dahulu. Jadi ini adalah jenis daun dari pakis merah yang kita ambil. Jadi siapa tahu nanti teman-teman ada menemukan tuh jenis pakis ini di dalam hutan. Jadi teman-teman bisa ambil untuk jadi sayuran. Sekarang kita lanjut cari dulu. Oke teman-teman, jadi ini sepertinya sudah cukup. Di sini ada pakis rambut putih dan juga di sini ada pakis merah. Untuk sayuran sudah cukup, jadi kita nanti cari tambahan untuk menu kita hari ini di bawah sana. Sekarang kita lanjut dulu. Setelah pakis saya kumpulkan, saya akan lanjut cari menu tambahan yang bisa saya campur dengan sayuran pakis ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga banyak menemukan untuk jengkol yang sudah tua itu. Ada berjatuhan ya. Untuk pohonnya itu sekarang sudah tidak berbuah lagi. Jadi ini untuk pohon jengkolnya. Ini untuk jengkolnya sudah tidak ada buah lagi di atas ya. Karena buahnya itu sudah pada tua-tua, jadi untuk buahnya itu sudah pada berjatuhan di bawah. Nih, teman-teman bisa lihat. Nanti kita akan olah untuk jengkol ini. Nih. Di sini saya juga mendapati jengkol yang sudah tumbuh, di mana ini sangat cocok nanti dicampur dengan pakis yang sudah saya amankan tadi. Sekarang saya akan lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah cukup ya. Nanti kita olah dengan sayuran pakis yang sudah kita ambil tadi. Sekarang kita akan lanjut menuju ke pinggir sungai untuk mengolah semua menu masakan hari ini. Singkat cerita, sekarang saya sudah sampai di pinggir sungai. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan mengolah hasil berburu kita di sini ya. Jadi tadi kita juga mendapatkan jenis sayuran pakis. Ada pakis rambut putih dan juga ada pakis merah. Yang nanti kita olah juga dengan jengkol yang sudah kita ambil tadi. Oh ya, di sini ada anakan cabai yang dulu saya pernah mengolah hasil berburu juga di sini. Tapi ini untuk cabai yang sudah mulai tumbuh dan teman-teman juga bisa lihat nih. Di sini sangat banyak. Tuh. Nanti ini kita akan coba tanam di pinggir sungai yang di atas sana, biar nanti posisinya aman. Singkatnya di sini saya langsung cari kayu bakar untuk menyalakan perapian. Jadi di sini saya akan olah pakis dan juga jengkol dengan cara dibikin semur. Sekarang saya lanjut menyalakan perapian terlebih dahulu. Setelah api menyala, pertama di sini saya akan masak nasi terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sembari menunggu nasinya ini matang, jadi kita akan siapkan olahan untuk bumbu yang akan kita olah.
pertama di sini untuk bawang putih dan bawang merah kita iris-iris terlebih dahulu. Lanjut sekarang untuk mengolah bumbu. Di sini bawang merah dan bawang putih diiris tipis-tipis seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang selanjutnya di sini untuk cabai rawit dan juga cabai merah langsung kita haluskan. Haluskan cabai merah dan juga rawit hijau. Selanjutnya di sini bersihkan sayuran pakis dan juga jengkol yang sudah kita amankan. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk jengkol ini akan kita iris-iris dulu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk menu kita hari ini. Di sini ada pakis merah dan juga ada pakis rambut putih. Dan di sini ada jengkol yang kita ambil tadi di bawah. Dan seperti biasa, rawit hijau dan juga cabai merah. Oke teman-teman, jadi sekarang yang pertama kita masukin untuk jengkol terlebih dahulu. Pertama jengkol tumbuh digoreng setengah matang aja seperti ini. Selanjutnya di sini kita masukin untuk bawang merah dan bawang putih. Lalu tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris sambil diaduk-aduk seperti ini. Selanjutnya kita masukin untuk pakis merah dan juga pakis rambut putih. Tambahkan pakis merah dan juga pakis rambut putih yang sudah dibersihkan sambil diaduk-aduk lagi. Selanjutnya cabai merah kita masukin. Masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, lalu diaduk-aduk lagi sampai semua bumbu tercampur merata. Terakhir tambahkan air secukupnya dan proses ini tinggal ditunggu sekitar 5-10 menit sebelum disajikan. Singkat cerita, menu hari ini siap untuk diluncurkan. Dan ini dia semur jengkol dan sayuran pakis hutan. Jadi karena perut sudah lapar tanpa berlama-lama, langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut makan dulu. Ini dia semur jengkol dan juga sayuran pakis. Langsung kita eksekusi. Apakah teman-teman pernah bikin menu sederhana seperti ini? Menurut saya ini menu benar-benar sederhana, tapi tidak dengan rasanya. Ini dia jengkol dan juga sayuran pakis. Rasanya sangat luar biasa. Yang penasaran bisa dicoba saja. Sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk mencari sumber makanan yang ada di hutan sekitaran sini. Jadi sekarang kita lanjut perjalanan terlebih dahulu. Di sini saya menemukan sumber air yang dimana nanti bisa saya gunakan untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu saya akan letakkan barang bawaan dan akan lanjut berpetualang mencari apa saja yang bisa saya jadikan menu makanan untuk hari ini. Di sini saya menemukan ada pohon jengkol yang sedang berbuah. Saya akan petik beberapa saja untuk kebutuhan konsumsi selama berada di dalam hutan ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita coba panen jengkol ini yang dimana sekarang lagi musim-musimnya jengkol dan kita akan masak jengkol aja. Sekarang kita coba kumpulkan dulu. Sementara itu saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Setelah jengkol saya amankan, saya akan cari beberapa tambahan seperti daun pucuk kopi, yang dimana daun pucuk kopi ini juga bisa kita konsumsi dan sepertinya juga cocok dicampur dengan jengkol. Sekarang saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga banyak menemukan untuk daun pucuk kopi ya. Jadi sekarang untuk jengkol akan kita campur dengan daun pucuk kopi ini. Sekarang kita akan lanjut kumpulkan terlebih dahulu.
Sedikit informasi aja, daun pucuk kopi di kampung kami adalah salah satu masakan khas yang sering dimasak dengan cara digoreng dan dicampur dengan kacang tanah. Hampir seluruh masyarakat setempat menyukai tanaman pucuk kopi ini untuk dijadikan menu masakan. Mungkin di sebagian orang daun pucuk kopi ini mungkin terasa agak aneh saat dimakan karena ada rasa sedikit pahit, tapi tidak dengan kami. Ini adalah masakan favorit yang sering kami makan. Jadi ini adalah buah dari jenis daun kopi yang kita ambil tadi. Ini yang udah matang dan ini yang masih mentahnya ya. Jadi nanti untuk pucuknya atau daun kopi ini kita olah menjadi makanan. Sekarang kita lanjut dulu. Singkatnya sekarang saya akan lanjut olah untuk daun pucuk kopi dan juga jengkol yang sudah saya amankan. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk jengkolnya. Lumayan untuk kita goreng nanti. Pertama di sini saya akan lanjut bersihkan dan lanjut potong-potong untuk jengkol dan juga daun pucuk kopi sebelum lanjut dimasak. Selanjutnya cabai merah, rawit hijau, dan juga bawang merah saya haluskan. Setelah semua siap, saatnya masuk ke proses memasak. Oke teman-teman, jadi sekarang langsung aja kita olah. Ini ada jengkol dan juga daun pucuk kopi. Dan ini untuk cabai yang sudah kita haluskan. Jadi sekarang kita lanjut masak. Pertama jengkol kita goreng terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bakal masukin untuk daun pucuk kopinya. Sekarang pucuk kopi yang sudah dipotong-potong lalu digoreng seperti ini. Ini dia untuk cabai yang sudah kita haluskan. Langsung aja kita masukin. Selanjutnya masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, di sini kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Terakhir di sini semua masakan kita campur. Terakhir, masukin semua jengkol dan juga daun pucuk kopi sambil diaduk-aduk agar semua bumbu tercampur merata. Oke teman-teman, jadi ini adalah olahan kita hari ini. Jengkol. Ini ada jengkol dan juga ada daun pucuk kopi. Sekarang langsung aja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah siapkan nasi putih juga. Sekarang kita langsung eksekusi untuk jengkol dan juga daun pucuk kopi yang sudah kita olah. Ini dia untuk menu kita hari ini. Kita sikat. Jadi sekarang saya akan lanjut makan terlebih dahulu. Sama di sini kita coba dulu untuk daun kopinya. Ini untuk daun kopinya tidak terlalu terasa untuk pahitnya ya. Jadi sekarang kita coba untuk jengkol. Ini enak banget. Saya pastikan ini benar-benar lezat sekali. Kombinasi jengkol dan juga daun pucuk kopinya. Jengkol, daun pucuk kopi. Oke, jadi mungkin segini aja dulu untuk episode petualangan kita di hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan bantu subscribe juga channel ini agar saya semakin semangat untuk mengupload video-video petualangan berikutnya. Saya Serangka pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.